kajian Tafsirul Amin min Kitabil Jalalain, yang mudah-mudahan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan juga mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali maghrib ini kita akan kembali melanjutkan itu surah Al-Kautsar. Dan sebelum kita bahas bersama tentang tafsir, kita baca dulu secara talaqi yang akan saya bacakan, kemudian diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian, dan akan dijelaskan tentang sedikit tentang ilmu tajwid yang ada pada yang terkandung dalam surah Al-Kautsar ini, dan setelah itu baru kita bahas tentang tajwid dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah paling pendek di dalam Al-Quran, 3 ayat. Ada juga surah Al-Asr 3 ayat juga, tapi yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Baik, kita akan bahas dulu kandungan ilmu tajwid yang ada pada surah Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan dapat merefresh kembali pengetahuan kita tentang ilmu tajwid dan menambah bagi yang belum tahu tentang ilmu tajwid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, nah di sini ada tasydid nun. Ini nun bertasydid, ini harus gunnah. Jadi jangan sampai kita mengucapkan inna, ini harus nah itu harus nah itu namanya gunnah, dengung. Tapi kalau cuma sekedar inna, nah itu belum dengung, harus inna baru panjang. Ini panjang disebut dengan mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya apa? Mad tabi'inya adalah ini harokat fathah, setelah itu ada alif. Ini adalah mad tabi'i. Lalu bertemu dengan hamzah. Ini tapi di lain kalimat. Inna kalimat sendiri, a'taina ini juga kalimat sendiri. Nah, ini karena terpisah kalimatnya, ini disebut dengan mad jaiz munfasil. A'tainakal kautsar. Alnya di sini adalah al-qamariyah. Al-qamariyah harus jelas, jangan sampai dia terlalu panjang atau memantul, ya. Contoh, inna a'tainakal kautsar, jangan kal, tidak boleh, ya. Jadi jangan sampai seperti berdengung kal atau memantul. Inna a'tainakal kautsar, ada le-nya gitu ya. Jadi seakan-akan tidak terasa padahal ada le, ada e di situ. A'tainakal kautsar, nah, kan enak aja tuh. Kal kautsar, ada le-nya ya. Jadi jangan sampai ada le
atau dia kepanjangan kal kautsar. Nah, tidak kal, tidak boleh. Harus jelas satu ketukan. A'tainakal kautsar, jangan a'tainakal kautsar atau kal kautsar, tidak boleh. Dan sar itu harus tebal, ya. Sar di sini ada ro-nya. Ro-nya dibaca tebal, jangan kal kautsar. Jangan kal kautsar. Nah, itu tipis, ya. Harus tebal. Kal kautsar. Nah, kautsar. Nah, itu ya. Kenapa? Karena ro-nya dimatikan. Ro-nya diwaqaf, jadi ro-nya ini jadi sukun. Maka apabila ro-nya itu jadi sukun, harus dilihat harokat sebelumnya. Oh, harokat sebelumnya adalah fathah. Fathah. Dan fathah atau dhammah itu adalah tafkhim. Ya, apabila ro dia berharokat fathah atau dhammah, atau sebelum ro sukun itu ada harokat fathah atau dhammah, maka dia bunyinya tafkhim atau tebal. Tar, sur, ya. Alhaakumut takatsur, sur, jangan alhaakumut takatsur, jangan tur, tapi sur. Nah, itu tebal. Begitu juga kal kautsar, nah, itu tebal. Fasholli li rabbika, fasholli. Nah, ini harus jangan fasholli, jangan fasol. Nah, tidak boleh fasolli, tidak boleh sol, nggak boleh. Jadi ini bukan gunnah, ya, tapi dia tasydid. Tasydid itu dia ditekan. Fasolli, jangan fasolli, tidak boleh solli. Fasolli li rabbika wanhar, wanhar, ha, pastikan ha, jangan ha. Banyak terkadang suka terdengar seperti ha. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, jangan wanhar, ya. Tidak ha di sini, tapi ha, wanhar. Nah, itu. Juga jangan gunnah, jangan berdengung. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, tidak boleh wanhar, karena ini hukumnya adalah izhar. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ha, ya, itu adalah izhar. Jadi ada 6 huruf izhar itu: hamzah, ha, kha, a, ain, gha. Nah, itu ya, itu adalah huruf-huruf izhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini sama abtar, ini harus tebal juga, ya. Tar, jangan abtar, jangan abtar, tapi abtar. Dan perhatikan di sini juga ada huruf qalqalah ba-nya. Ba di sini huruf qalqalah ab, ya. Inna syani'aka huwal abtar, abtar, jangan abtar, ya. Abtar. Nah, itu udah tidak memantul. Udah gitu ro-nya malah dibaca tipis, abtar. Nah, abtar, abtar. Nah, itu. Baik, coba kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ya, surah Al-Kautsar ini adalah surah yang ada yang menyebut Makkiyah, ada juga yang menyebutnya Madaniyah. Kalau Makkiyah itu
turun sebelum hijrah, ada yang menyebutkan juga Madaniyah, turun setelah hijrah. Inna a'tayna, inna sesungguhnya kami, a'tayna. Kenapa sih Allah itu menggunakan kalimat sigotnya itu domirnya domir mutakallim ma'al ghair? Jadi kalau ma'al ghair itu adalah kami, kalau mutakallim wahdah itu inni. Ya, sama seperti inna nahnu nazzalna dzikra. Allah gunakan di situ sigotnya, kalimatnya, redaksinya itu dengan redaksi kami. Nah, padahal yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Nah, itu. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi Allah gunakan inna. Begitu juga di sini Allah sebutkan redaksi itu dengan inna. Sesungguhnya kami berikan kamu. Nah, itu. Tidak inni. Nah, karena fungsi daripada domir atau redaksi mutakallim ma'al ghair itu adalah bisa untuk lita'zim, sebagai penghormatan, sebagai pengagungan, penghormatan, dan juga bisa mengartikan banyak. Itu kami itu lebih dari dua, ya, dua atau lebih lah itu kami. Kayak kita menghadap ke bos, menghadap orang tua, menghadap orang yang lebih dihormatin, itu kan pasti kita bilangnya itu tidak saya, kayaknya kami. Ya. Mohon maaf, kami datang ke sini padahal sendirian. Nah, itu artinya kami ini adalah sebagai penghormatan, ya, li ta'zim, ya, untuk menghormati. Sama seperti halnya kita salam itu orangnya sendirian tapi pakainya domirnya itu domir jamak, ya, padahal cuma sendiri, assalamualaikum, padahal cuma satu orang. Nah, itu salah satunya sebagai bentuk penghormatan. Kayak kita bilang kamu, anta, sendiri, tapi kok bilangnya antum. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami, a'tayna, telah memberikan kamu. Siapa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Maksudnya di sini di sini adalah Rasulullah, karena memang Al-Quran diturunkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Apa yang diberikan itu? Al-Kautsar. Apa itu Kautsar? Huwa nahrun fil jannah. Kautsar itu adalah satu sungai, sungai atau telaga atau danau fil jannati, di dalam surga. Huwa haudhatun turaddu alaihi ummatuhu, itu telaga yang akan juga dinikmatin, diberikan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kelebihan kita sebagai umat Rasulullah. Rasul kita sudah dibangunkan, sudah disediakan telaga khusus namanya Al-Kautsar, dan kita akan minum nanti di telaga tersebut. Wal Kautsaru, dan Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Al-khair itu bisa diartikan sebagai harta berharga, khair. Jadi bukan hanya berarti kebaikan, tapi bisa diartikan harta yang banyak, harta yang bermanfaat. Seperti Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw huwa khair. Nah, itu ada di situ kalimat adalah khair. Khair di sini diartikan sebagai harta, harta yang bisa diinfakkan. Nah, al-khairul katsir, jadi Kautsar di sini diartikan juga sebagai kebaikan yang banyak, harta yang berharga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga nanti akan dinikmati oleh umat Rasulullah.
al khairul katsir minan nubuwati wal qur'anu wasyafa'atu wa nawiyah. Jadi ada yang disebut dengan Kausar ini kebaikan yang banyak dari kenabian, karena Rasulullah itu adalah sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sebagai pemimpinnya para nabi. Ini namanya khairul katsir minan nubuwah. Termasuk juga Rasulullah itu sebagai nabi yang terakhir, khatamun nabiyya wal khatamun nabi, itu penutupnya para nabi wal mursalin, dan juga para rasul. Disebut Kausar juga karena Rasulullah wal Quran. Rasulullah diberikan mukjizat, yaitu Al-Quran. Kalau Nabi Musa diberikan mukjizat, itu kitab Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, dan Rasulullah Al-Quran. Sebagai pelengkap, sebagai pembenar dari kitab-kitab yang sebelumnya, yang sudah direkayasa, yang sudah diotak-atik, yang sudah dirubah-rubah oleh pemuka agamanya mereka dulu, dan Allah turunkan Al-Quran. Ini pun sudah mau diotak-atik, sudah mau dirubah-rubah, tapi Allah berikan kekhususan pada Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Dimaksud dengan kami siapa? Kita hamba Allah, umat-umat yang beriman, yang menghafalkan Al-Quran, itu diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini sampai 8 kali Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar. Ini menunjukkan, ini bukan cuma motivasi, tapi ini janji dari Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, dan sungguh telah kami berikan kemudahan Al-Quran itu untuk dihafal. Fahal mim muddakir, pertanyaannya adakah yang mau menghafalkan itu? Nah, sampai 8 kali Allah berikan tantangan itu kepada kita. Makanya Al-Quran itu sudah banyak upaya dan usaha mereka untuk dirubah harokatnya, dirubah hurufnya, tapi tetap saja ketahuan. Kenapa? Karena sudah hafal semuanya, titik komanya, harokatnya, bentuk hurufnya, itu mau dirubah tidak bisa. Pernah ada santri teman saya di Sukabumi itu setoran hafalan. Pas setoran hafalan itu, yang harusnya dibacanya harokat itu fathah, dia jadi dhammah. Gurunya bilang ketika mengatakan, wa in qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan udkhulul baba sujada. Salah kan? Wadkhulul bab. Dia tetap aja udkhulul bab. Dia pakai dhammah, disalahin lagi sampai 3 kali. Akhirnya si santri ini karena dia merasa benar, langsung dia tunjukkan Al-Qur'annya kepada guru, kepada teman saya itu. Ini Pak Kiai di sini pakai dhammah, udkhulul bab. Masya Allah. Harusnya wadkhulul bab. Nah, karena sudah hafal, loh kok ini pakai didomahin begini, apalagi sudah dari artinya saja sudah janggal. Udkhulul bab itu asal kalimatnya dari apa? Ya, padahal di situ adalah wawunya wawu athof. Nah, maka diadukanlah ini ke Kementerian Agama di sana, dan akhirnya Al-Qur'an yang cetakan itu diambil semua, itu berarti itu ditarik dari peredaran. Coba tuh. Padahal itu sudah begitu ketatnya lajnah tasihih Al-Quran, masih saja mereka upaya untuk merubah-rubah itu Al-Quran. Nah, itu. Kayak kemarin ada kasus juga itu surah Al-Kahfi itu dirubah gitu ya. Dirubah, ada satu huruf itu yang dirubah,
tapi tetap saja ketahuan. Ya, tetap saja ketahuan. Nah, termasuk juga yang dimaksud dengan al-kausar, yaitu adalah kebaikan yang banyak itu wasyafa'ah, syafaat Rasul. Di saat nabi-nabi yang lain itu tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, tapi Rasulullah itu dengan syafaatul uzmanya dapat memberikan pertolongan kepada umatnya. Nah, ini makanya disebutkan kita sering bersolawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wa nahwiha, dan juga yang sejenisnya. Fasalli li rabbika. Fasalli itu salat Idul Nahri. Ada yang menyebutkan ini adalah fasalli, salat Idul Adha lah kamu. Nah, ini disebutkan salat Idul Nahar, yaitu salat pada hari Nahar. Nahar itu hari pengorbanan, itu hari kurban. Li rabbika, kepada Allah, wanhar, dan juga berkorbanlah. Ini itu nuskika, yaitu nusuk ibadah kurban. Inna syani'aka ay mubghiduka. Inna syani'aka ay mubghiduka, itu orang-orang yang membencimu. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, wal abtaru, itu adalah orang yang terputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ay al munqati'u ala kulli khairin, dia terputus kebaikan-kebaikannya. Awil munqati'ul aqab, dan dia terputus juga dari nikmat-nikmatnya. Nuzilat fil As bin Wasil. Surah ini diturunkan kepada As bin Wa'il, summiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar, yang dia menyebutkan Rasulullah itu abtar karena dia ini abtar, ya Rasulullah itu enggak punya keturunan. Nah, itu kan disebutkan oleh As bin Wa'il ini. Inda mauti ibnihil Qasim, ketika anak Rasulullah yang bernama Qasim ini wafat, meninggal. Maka As bin Wa'il mengatakan bahwa Rasulullah itu keturunannya udah habis, nggak bakal lagi punya keturunan. Nah, maka turunkanlah ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu, yang bilang kamu itu tidak punya keturunan karena putramu yang ibaratnya yang tersayang ini wafat pada saat itu Qasim, maka disebut Abul Qasim, maka dialah yang akan terputus tidak punya keturunan, yang akan terputus nikmat-nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar hiya suratun makkiyah. Surah Kautsar ini adalah surah, disebut surah yang makkiyah. Makkiyah itu yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Kama fi qali Ibnu Abbas radhiyallahu an, seperti halnya Ibnu Abbas menyebutkan, wal Kalbi dan wa Muqatil, dan juga Imam Al-Kalbi dan Muqatil menyebutkan bahwa ini adalah termasuk surah yang makkiyah. Waqila, dan juga ada yang menyebutkan innaha suratun madaniyatun. Surah Al-Kautsar ini disebut juga surah madaniyah, turun setelah Rasulullah hijrah. Kama fi qaulil Hasan wa Ikrimah, seperti halnya pendapat dari Imam Hasan wa Ikrimah, dan Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah, Mujahid dan Qatadah. Qala Asy-Syaukani fi Fathul Qadir. Nah, sedangkan Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab Fathul Qadir, wa akhraja Ibnu Mardawayh an Ibnu Abbas radhiyallahu an wa Ibnu Zubair wa Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhum jami'an annaha nuzilat suratul Kautsar di Makkah. Diturunkan surah Al-Kautsar ini di Makkah. Ini menurut Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa ini adalah surah Makkiyah. Begitu juga Ibnu Zubair, termasuk istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan bahwa ini adalah termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekkah. Wahia aqsaru suratul Qur'anil Karim. Ini adalah surah yang terpendek dari Al-Quran. Kalau
ada ayat yang terpanjang satu halaman penuh, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Nah, sedangkan ada surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, itu surah Al-Kautsar. Ada juga yang ayatnya 3 ayat, itu surah Al-Asr ya. Tapi ini paling pendek, surah Al-Kautsar. Tapi kalau baca surah Al-Kautsar harus konsentrasi, jangan lagi ngantuk baca Al-Kautsar, nanti salah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, udah lupa dia karena ngantuk. Inna, akhirnya jamaahnya di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jemaah di belakang ini kok, ini Pak Ustadz nih, Pak Imam kok kayaknya ngantuk ini, kok lupa dari tadi inna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa adadu ayatiha, adapun jumlah ayatnya, salasu ayatin, itu 3 ayat. Idza tawakkanu min 10 kalimat, yang terdiri dari 10 kalimat. 10 kalimat, wasnaini wa arba'ina harfan, ada 42 huruf. Masya Allah, ini sangat detail sekali nih, ulama tafsir menyebutkan ini. Hurufnya ada 42. Kalau basmalah itu 19 huruf, ini dihitung ada 42 huruf. Kalau satu huruf itu kita mendapatkan pahala 10 kebaikan. Kita baca Al-Kautsar, berarti kita sudah mendapatkan 42 huruf dikali 10, 420 pahala kebaikan. Apalagi dibacanya itu diulang-ulang. Jangan disangka kalau baca Al-Quran kita terbata-bata kita nggak dapat pahala. Dapat pahala. Contoh misalnya, inna, itu udah berapa tuh? 1 hamzah, nun, alif, udah 4. Balik lagi, inna, tambah lagi tuh 4. Inna, tambah lagi 4 tuh. A'tainaka. Nah, jadi orang yang menghafal Quran itu banyak pahalanya. Itu banyak pahalanya karena diulang-ulang terus itu. Dan Allah tidak akan meremehkan, menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan iman kita. Jadi berapapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan apresiasi besar kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan terbalik, yang pertama dibacanya itu izhar, dibacanya itu gunnah, yang terakhir dibacanya itu malah izhar. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah itu harusnya dibacanya itu dia jadi ikhfa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Malah dibacanya وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Nah itunya ya. Jadi tidak boleh digunakan kalau bertemu dengan huruf izhar. Jadi 42 huruf ini jumlah huruf di dalam surah Al-Kautsar. Wa tartibuha mi'ah wa samaniyah. Ada dan tertib surahnya ada pada urutan surah ke-108. Karena jumlah surah dalam Al-Qur'an 114. Bayana suwaril mushaf, itu ada di urutan ke-108 di antara surah-surah di dalam mushaf Al-Quran. Wa summiyat surat Al-Kautsar bihadzal ism, dan dinamakan surah Al-Kautsar liftitahiha bidzikril Kautsar, karena diawali awal pertamanya ayat itu dengan nama Al-Kautsar. Nah ini makanya nama-nama surah Al-Quran itu pasti ada nama
ayat di dalamnya. Cuman satu yang tidak ada, itu surah Al-Ikhlas. Nah, itu. Surah Al-Baqarah ada, di situ disebutkan Al-Baqarah. Ya. Qala qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu baqarah. Nah, itu disebutkan itu ada Baqarahnya. Ali Imran ada disebutkan itu Ali Imran. An-Nisa disebutkan ada An-Nisa. Al-Maidah ada Al-Maidah, kalimat di dalamnya. Termasuk itu juga surah Al-Kautsar. Di dalamnya ada disebutkan Al-Kautsar. Di mana? Di ayat yang pertama. Itu inna a'toina kal kautsar. Ya ibaratnya kalau kita ada satu syair, itu judul syair itu atau judul buku itu pasti ada kalimat judul itu di dalam buku tersebut atau di dalam syair itu. Nah, tapi untuk surah Al-Ikhlas itu tidak ada. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir pun itu enggak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Nah, itu satu-satunya surah yang tidak ada kalimat di dalam ayat-ayat tersebut adalah Al-Ikhlas. Dan ini juga menunjukkan keikhlasan itu tidak harus terlihat, ya. Keikhlasan itu ya dia berpengaruh, dia dominan, tetapi dia tidak terlihat. Contoh seperti akar pohon. Akar pohon itu dia di bawah tanah, nggak kelihatan, gitu. Tapi kalau pohon nggak ada akarnya, bisa tumbang. Atau akarnya nggak kuat, waduh, roboh. Udah pohonnya udah tinggi, udah gede, udah tua, tapi ternyata akarnya lemah, nggak kokoh, ya sudah akan tumbang dan akan merusak rumah-rumah di sekitarnya. Nah, itu yang berpengaruh, itu yang punya andil, tapi dia tidak terlihat. Nah, itulah seperti halnya Al-Ikhlas, gitu, keikhlasan tidak terlihat. Nah, kalau surah Al-Kautsar dinamakan surah Al-Kautsar karena dibuka di awalnya di ayat pertama dengan kalimat Al-Kautsar. Dan apa itu Al-Kautsar? Wa huwa al-khairul katsir, itu kebaikan yang banyak. Wa minhu, apa sih kebaikan-kebaikan itu? Salah satunya diantaranya Nahrul Kautsari fil Jannah, itu telaga Kautsar, danau Kautsar fil Jannati, di dalam surga. Alladzi hafatahullah qiyamal lu'lu' wal mujawwaf, yang diberikan ini khusus sebagai harta yang berharga atau hadiah yang berharga untuk Rasulullah SAW. Watinuhu al-misk, dan tanahnya itu wangi seperti halnya minyak misik. Nah, itu. Jadi lumpurnya, tanahnya itu di telaga Al-Kautsar nanti itu wanginya wangi misik. Kalau kita lumpurnya diambil, itu bau lumpur. Nah, itu ya. Kalau ini baunya, wanginya minyak misik. Min maqasidi suratul Kautsar. Nah, salah satunya yang bisa diambil dari surah Kautsar adalah bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira. Kabar gembira kepada Rasulullah, kepada Nabi, bi'i'ta'ihi nahrul Kautsar, dengan diberikannya Rasulullah itu nikmat khusus dari Allah yang disediakan di dalam surga, yaitu Nahrul Kautsar, sungai atau telaga Al-Kautsar. Ini khusus buat Nabi. Wahia ni'matun khassatun bih, dan ini adalah nikmat khusus, spesial, istimewa, hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'taha ahadun sawahu, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Masya Allah, ini hanya Rasulullah yang diberikan telaga khusus dalam surga, di mana nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, para senior-seniornya pendahulunya, itu tidak diberikan.
Bahkan nabi-nabi yang disebutkan yang ada 140.000 nabi. Jumlah rasul ada 315 rasul. Yang wajib kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Itu tidak ada yang diberikan keistimewaan ini kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga sudah dibuatkan telaga khusus, yaitu Al-Kautsar. Wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ayyashkurallaha jalla wa ala. Dan yang kedua yang bisa diambil pelajaran dari surah Al-Kautsar ini adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersyukur. Bi ayyashkurallaha, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala dzalika bil iqbali ala ibadati. Itu selalu bersyukur dengan meningkatkan ibadahnya. Makanya disebutkan fasalli li rabbika. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur. Wanhar, dan berkurbanlah. Artinya bersyukur untuk beribadah. Wa difa'ullahi ta'ala anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga dalam surah Al-Kautsar ini adalah perlindungan dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicegah sebagai pembantahan dari orang-orang yang membencinya. Langsung dibantah oleh Allah. Ketika disebutkan tadi di awal, ada yang menyebutkan namanya As bin Wa'il, mengatakan abtar, Muhammad abtar, Muhammad itu sudah tidak punya anak lagi. Karena namanya Qasim, itu anak Rasulullah yang pertama, yang putra Rasulullah itu wafat, dan Rasulullah sedih dengan itu. Wah, akhirnya disebutlah oleh As bin Wa'il bahwa Rasulullah itu udah nggak punya anak lagi, nggak ada keturunannya, karena putra Rasulullah itu sudah wafat. Dan waradduhu ala a'daihi, begitu juga sebagai jawaban kepada musuhnya yang membenci Rasulullah tadi itu, As bin Wa'il. Langsung dibantah oleh Allah, inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu itu As bin Wa'il huwal abtar, dialah yang akan terputus nikmat-nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min maqasidiha kadzalik minnatullah tabaraka wa taala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qat'u sabil. Dan juga termasuk dari pelajaran dari surah Al-Kautsar ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memutuskan kepada orang-orang yang membenci Rasulullah itu rahmatnya. Kelihatan ke sini? Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ai inna a'tayna wa atainakal khairul katsir. Jadi yang dimaksud dengan Kautsar di sini, inna a'tainaka, sesungguhnya kami berikan kepada kamu, wa atainaka, dan pemberian ini al khairul katsir adalah kebaikan yang banyak. Wal fadlul aziz, dan anugerah yang besar, anugerah yang agung. Fid dunya wal akhirati, baik di dunia dan juga di akhirat. Alladzi min jumlatihi, itu yang jumlahnya itu banyak, ma yu'tihillahu jalla wa ala linabiyhi, yang tidak diberikan nikmat ini kepada nabi-nabinya yang lain, hanya khusus untuk Rasulullah SAW di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa min dzalika nahrul kautsar, dan begitu juga telaga atau sungai Kautsar itu fil jannah, di dalam surga, alladzi hafatahu khiyamul lu'mi wal mujawwaf, yang airnya itu sebening-bening mutiara, ya, airnya itu seperti mutiara. Wa tinuhul misk, dan tanahnya itu
seperti minyak misik wanginya. Wa huwa haudun tauluhu syahrun, dan itu telaga yang panjangnya itu syahrun, itu seperti halnya bulan. Marduhu syahrun, dan juga lebarnya lebar. Pokoknya panjangnya lebarnya sudah tidak bisa dihitung lagi. Wa ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan juga lebih manis daripada madu. Wa aniyah kanujumis sama, begitu juga terangnya, beningnya itu seperti bintang-bintang di langit. Fi kasratiha wastinsariha, begitu juga jumlah yang ada airnya itu seperti halnya bintang-bintang di langit. Min syurbin, itu yang segar untuk diminum. Minhu syurbatan lam yazma'u ba'daha abadan, setelah minum air tersebut maka tidak pernah akan haus selamanya. Nas'alullah jalla wa ala ayyaj'alana minasyaribin, kita memohon kepada Allah agar kita nantinya akan mendapatkan kenikmatan menjadi orang-orang yang bisa minum, minasyaribin, orang-orang yang minum minhu, dari air telaga Al-Kautsar tersebut. Wa walidina ajmain, begitu juga orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa dari surah Al-Kautsar ini merupakan kabar gembira untuk Rasulullah, begitu juga untuk kita semua sebagai umatnya, bahwa hanya Rasulullah saja yang diberikan nikmat khusus, telaga khusus yang namanya Al-Kautsar, yang kalau nanti kita bisa minum di dalamnya, itu kita akan terasa tidak akan haus selama-lamanya. Apalagi di dalam surga itu semua kenikmatan ada. Kita mau apa, baru terbesit di dalam ini kita, mau durian langsung ada durian, mau apalagi elai langsung ada elai, apa saja. Allah sebutkan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Nah itu Allah sebutkan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa mereka sudah disiapkan surga. Yang dalam surga itu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, di dalamnya itu banyak buah-buahan, yang buah-buahan itu wa utu bihi mutasyabiha, seperti halnya kita di dunia, kita mau apa ada semuanya di situ. Mau durian yang paling mahal ada, mau makanan yang paling enak ada semuanya, tinggal apa yang kita inginkan semuanya langsung tersedia. Itulah surga. Makanya dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, al-jannatu ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbin bashar. Surga itu ma la 'ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Surga, pemandangan yang paling indah di dunia yang kita lihat, nanti di dalam surga itu lebih indah lagi. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Suara yang paling indah yang pernah kita dengar di dunia, nanti di dalam surga itu lebih indah lagi suara itu. Wala khatara fi qalbin bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Kita mungkin di sini punya mimpi, kita punya hayalan tinggi, pengen ini pengen itu, tapi nanti di dalam surga semuanya itu lebih dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita idam-idamkan. Wala khatara fi qalbin bashar. Baik, itu yang bisa disampaikan. Apabila ada yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Ada waktu kan? Ya, sudah Isya. Ya, karena sudah masuk Isya, jadi mohon maaf pertanyaannya di cancel dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.